Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersum Arif dari Forum News Network. Senang sekali bisa menjumpai Anda semua. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Dan jangan lupa ya, tetap yang belum mensubscribe, itu silahkan subscribe channel Hersum Point ini. Dan setelah Anda subscribe, Anda menyalakan lonceng notifikasi. Karena hanya dengan cara seperti itu, Anda akan secara periodik akan mendapat notifikasi ketika ada konten-konten yang baru yang tayang di channel Hersubno Point. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk berbincang satu momen politik yang ini sangat menarik dan dari momen politik ini kita bisa membaca apa sesungguhnya yang terjadi, bagaimana konstelasi politik kita yang sekarang ini kan tengah dalam situasi tidak menentu ya, karena sedang terjadi peralihan kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tetapi sangat terlihat bahwa Pak Jokowi itu masih terus cawe-cawe. Nah, ini saya ajak Anda untuk membaca peristiwa itu dari sebuah video yang saat ini sedang beredar luas di media sosial atau sering disebut istilahnya ini dengan viral ya. Ya, dan saya tidak terlalu terkejut kalau ini menjadi viral karena dengan melihat video ini kita bisa mengartikan berbagai makna dari apa yang dilakukan oleh Bahlil Lahadalia ini, Ketua Umum Partai Golkar. Tadi kan digambarkan bahwa Bahlil itu ketika bersalaman, ini kebetulan dalam sidang perdana kabinet di Istana tanggal 23 lalu, Pak Prabowo itu menyalami para menteri-menteri diikuti oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang berjalan di belakangnya. Nah, momen ketika Bahlil bersalaman dengan Pak Prabowo dan dengan Gibran Rakabuming ini yang kemudian jadi heboh karena terlihat sekali beda perlakuan. Ketika bersalaman dengan Pak Prabowo seperti biasa, Bahlil mau yang menunjukkan sikap hormatnya, tapi biasa saja. Tapi ketika bersalaman dengan Gibran Rakabuming itu posisinya menunduk dan dia ada yang nulisnya nyaris, ada yang menyebutnya hampir gitu. Saya memilih nyaris saja ya, karena nyaris itu kesannya lebih dramatis gitu. Bahlil hampir mencium tangan Gibran Rakabuming. Kapan sih peristiwanya itu terjadi? Ini kalau saya longok di channel resmi Setpres, Sekretariat Presiden itu, ini peristiwa terjadi pada tanggal 23 Oktober 2024. Jadi 2 hari yang lalu. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Presiden yang saya hormati, para Menko, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para Ketua Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung yang saya hormati, Kepala BIN. Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah. Ini adalah sidang kabinet paripurna pertama yang saya pimpin.
Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan. Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju ke hadapan rakyat Indonesia, kepada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin pengusaha. Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu. Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati mana adalah kepentingan nasional yang inti, mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Kita masing-masing punya kepentingan politik masing-masing. Kita masing-masing punya kepentingan kelompok masing-masing. Tapi manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara, kita harus sepakati kepentingan nasional yang vital. Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita tentunya harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kalau yang tadi kan video sebelumnya tuh banyak yang, kalau yang beredar di media sosial itu kan banyak diedit gitu. Tapi sebenarnya yang beredar di media sosial itu juga tidak diedit dalam artian bahwa videonya diubah-ubah, tetapi hanya ditambahi saja dengan caption-caption gitu. Jadi lebih dramatis dan diulang-ulang. Nah, yang kita lihat tadi itu video realnya yang terjadi di Istana Presiden, dan memang nggak salah kalau kemudian orang bertanya-tanya, mengapa Bahlil sikapnya seperti itu? Ya, dibandingkan dengan para menteri-menteri lain pun juga sikap Bahlil itu berbeda sekali. Apalagi kalau kemudian dikontraskan bagaimana ketika dia menyalami Pak Prabowo. Coba kita sekali lagi lihat ya videonya ini ya, ketika dia menyalami Pak Prabowo dan kemudian bagaimana dia menyalami Gibran. Nah, tadi itu ya, memang beda sekali. Dan kalau kita lihat video secara keseluruhan, menteri-menteri yang lain itu tidak melakukan hal yang sama dengan Bahlil ya. Mereka bahkan malah terlihat beberapa menteri itu ketika bersalaman dengan Pak Prabowo, ada yang kemudian pertama kali memberi hormat, ya, karena Pak Prabowo ini memang seorang jenderal, dan kemudian menundukkan kepala lebih, menundukkan badan lebih dalam, termasuk tadi Menek BUMN Erick Thohir ya, itu wajahnya nggak terlihat karena diambil gambarnya dari belakang, itu dia menundukkan badan cukup dalam. Tapi Bahlil ini memang benar-benar jadi pertanyaan, mengapa Bahlil melakukan hal itu kepada Gibran ya? Karena seharusnya kan kalau dia memang seperti itu bahasa tubuhnya kepada bosnya, dalam hal ini presiden, wakil presiden, harusnya ya itu dilakukan juga hal yang sama kepada Pak Prabowo. Bahkan lebih membungkuknya atau menciumnya lebih langsung kena tangannya ya kalau pada Pak Prabowo. Kalau Pak Gibran tadi kan hampir kena tangannya gitu, hampir mencium tangannya, nyaris mencium tangannya Gibran.
gestur tubuh semacam ini secara politis ya kita bisa artikan bermacam-macam. Tapi satu hal yang saya kira kita bisa pastikan ini kalau dari sisi bentuk penghormatan ya kelihatan sekali memang Bahlil itu lebih hormat kepada Gibran atau mungkin tepatnya bukan lebih hormat ya, lebih takut ya gitu. Kenapa kemudian saya menggunakan kata takut? Ini orang kan kemudian banyak merujuk pada pernyataan Bahlil beberapa waktu yang lalu. Tidak lama setelah dia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ini melalui Munas Partai Golkar kan dia kemudian menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan pada waktu itu mau tidak mau orang mengkaitkan bahwa Bahlil ini ya bisa menjadi ketua umum Partai Golkar ya karena ada Jokowi di belakangnya. Karena itulah ketika dia menyampaikan sambutan perdananya kepada internal Golkar, dia menyinggung-nyinggung tentang keharusan dari Partai Golkar untuk mendukung sepenuhnya pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kemudian ini yang kemudian bikin heboh karena pada waktu itu Bahlil menyinggung-nyinggung soal Raja Jawa. Saya harus menegaskan dalam forum yang sangat terhormat ini, sebagai Munas, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, maka izinkan saya dari lubuk hati yang paling dalam untuk mengatakan secara tegas dan seterang-terangnya bahwa kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya kekaryaan. Dan kita tidak boleh main-main urusan ini. Kita sudah bersepakat, Golkar mendukung pemerintah, jangan pagi mendukung, sore setengah mendukung, malam bikin lain. Ini saya jujur aja. Saya nggak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi Maruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Walaupun Bahlil bercanda seperti biasa, tapi pernyataan Bahlil tadi tentang Raja Jawa itu kemudian menimbulkan banyak sekali tafsir. Karena apa? Karena dari pernyataan Bahlil tadi itu kan dicitrakan Raja Jawa yang kita tahu semua itu yang dimaksud tentu saja Pak Jokowi itu adalah citra raja yang bengis ya. Karena kalau berani main-main sama dia itu bisa cilaka. Apakah karena itu? Karena dia takut dengan Raja Jawa, ya dia pasti juga takut pada anaknya. Dalam hal ini adalah Gibran Rakabuming. Tapi pertanyaannya, kan sekarang Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Nah, jadi harusnya dia lebih takut pada Raja Jawa kalau kita menggunakan istilah begitu ya istilahnya Bahlil yang sekarang sedang berkuasa dong Pak Prabowo ya. Bahkan sebenarnya Raja Jawa ini nggak pas ya karena kalau Indonesia itu presiden Indonesia itu lebih besar dari Raja Jawa karena Indonesia ini kan terdiri dari beberapa bukan beberapa puluhan kerajaan, bukan hanya Raja Jawa tapi ada juga raja di Sumatera, raja di Sulawesi, bahkan raja di Maluku, juga raja-raja di Papua ya. Papua juga ada loh kerajaannya ya, jangan salah ya. Tapi pada waktu itu kelihatannya lebih menginduk pada kerajaan di Maluku ya, seperti Tidore gitu ya. Nah, balik lagi ke soal Bahlil tadi. Kalau kemudian dia ternyata masih lebih takut kepada bahkan anaknya Raja Jawa, kan kemudian orang jadi mengkait-kaitkan dengan situasi kabinetnya Pak Prabowo saat ini. Banyak sekali pengamat yang menilai bahwa sekarang ini kendati Pak Prabowo yang sudah jadi presiden kan, tapi kelihatannya pengaruh Pak Jokowi itu masih sangat kuat dan hal itu terlihat dari banyaknya menteri-menteri di era kabinetnya Pak
Jokowi itu yang kembali masuk ke pemerintahnya Pak Prabowo dengan portofolio yang sangat penting dan utama. Jadi ya nggak salah kalau yang banyak menyebut bahwa ini adalah kabinet Prabowo Rasa Mulyono. Nah, kalau memang itu, ya ini merupakan semacam konfirmasi dari Bahlil dengan bahasa tubuhnya tadi, ya ini betul-betul mengkhawatirkan karena ini saja ini dalam bahasa tubuh dia lebih tunduk pada Gibran. Nanti bagaimana dalam hal berbagai kebijakan gitu? Apakah dia tetap lebih mendengar omongannya Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo? Ya, ini khusus soal Bahlil ya. Kalau menteri-menteri lain sangat mungkin mereka nanti sikapnya pragmatis ketika Pak Prabowo yang menjadi presiden, ya mereka akan tunduk pada Pak Prabowo. Seperti mulai terlihat dari bahasa tubuh yang mereka tunjukkan yang berbeda dengan Bahlil. Bahlil ini bagaimanapun juga kan sekarang ini dia bisa menjadi ketua umum dari Partai Golkar, itu banyak yang mengkaitkan dengan keinginan dari Pak Jokowi untuk terus berkuasa dengan cara yang mengambil alih Partai Golkar. Dan Bahlil ini kan dikenal sebagai proksinya Pak Jokowi. Pada waktu Pak Jokowi masih menjadi presiden kan Bahlil ini salah satu yang menjadi operator-operator politik dari Pak Jokowi yang sangat diandalkan. Ini memang badannya kecil tapi Bahlil ini lincah nih kalau meminjam istilah yang digunakan dia sendiri ketika dia menyampaikan pidato tak lama setelah dia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar, kata dia orangnya badannya kecil itu katanya pikirannya cepat. Karena itu ketika Bahlil akhirnya berhasil mengambil alih Golkar, kan banyak yang memperkirakan bahwa Pak Jokowi nanti akan menjadi Ketua Dewan Pembina. Dan kalau menjadi Ketua Dewan Pembina di Golkar itu polanya itu akan seperti era Orde Baru ketika Pak Soeharto, Presiden Soeharto pada waktu itu menjadi Ketua Dewan Pembina, dan ada ketua umumnya. Dan sesungguhnya ketua umum Partai Golkar eranya Pak Harto itu yang mereka sebenarnya ketua harian karena ketua sesungguhnya adalah Pak Harto. Tapi sampai sekarang ternyata belum ada langkah politik semacam itu dan Bahlil masih anteng-anteng saja memimpin Golkar. Bahkan kepengurusan Partai Golkar itu kan baru 9 orang ya yang terdiri dari ketua umum, ketua Dewan Pembina, kemudian sekretaris umum dan maksud saya sekretaris jenderal dan wakil-wakilnya serta bendahara. Dan Bahlil waktu itu berjanji bahwa sebelum kabinet terbentuk itu nanti kepengurusannya akan segera dilengkapi. Langkah politik Bahlil ini juga menunjukkan bahwa ketika dia tidak segera membentuk kepengurusannya menunjukkan bahwa sebagai ketua umum Partai Golkar itu kan dia tidak independen. Ada kekuatan besar di belakangnya dan publik tentu dengan mudah menduga itu Pak Jokowi. Jadi kalau benar seperti itu dugaan itu bahwa gestur tubuh Bahlil tadi yang lebih hormat kepada Gibran Rakabuming ketimbang Presiden Prabowo atau kenetralnya ada media menyebut beda perlakuan Bahlil kepada Prabowo dan Gibran. Dari sini kita bisa membaca konstelasi politik nasional saat ini. Ini merupakan konfirmasi lagi, bentuk konfirmasi betapa berpengaruhnya Pak Jokowi dalam pemerintahannya Pak Prabowo sampai orang seperti Bahlil. Ini walaupun badannya kecil punya nyali besar itu lebih takut pada Gibran ketimbang kepada Pak Prabowo. Jadi pasti takutnya bukan karena Gibran tapi karena dia tahu bahwa Gibran itu adalah anak Raja Jawa. Saya Hersum Narif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.